Shalom Aleichem, Besem Adonai Yeshua Hamashiach, dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, Besem Adonai Yeshua Hamashiach, dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapa Yahweh, Sang Pemilik sorga atau Samayem, selalu menyertai dan memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di Siraman Rohani Umat Nasrani ini, saya akan membahas tentang atau topik siraman rohani kita saat ini adalah topiknya adalah tujuan Bapa Yahweh memberikan karunia rohani. Jadi topiknya adalah tujuan Bapa Yahweh memberikan karunia rohani. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sebelum kita mendengarkan siraman rohani umat Nasrani ini, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa dimulai. Bapa Yahweh yang ada di dalam sorga, Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua Hamashiach, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayem, kami kembali mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh atas perlindungan Bapa Yahweh dalam kehidupan kami setiap harinya. Juga kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan penyertaan Bapa Yahweh dalam kehidupan kami di dunia ini. Dan kami juga Bapa Yahweh bersyukur dan berterima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Bapa Yahweh berikan kepada kami semuanya dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia ini, Bapa. Dan terima kasih juga atas berkat yang Bapa Yahweh berikan kepada kami hari ini, kepada kami semuanya hari ini. Dan kami juga mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh atas kebaikan dan pemeliharaan Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh yang maha pengasih lagi maha penyayang, Bapa Yahweh yang maha adil, maha arif, dan maha bijaksana. Bapa Yahweh, pada saat ini Bapa Yahweh, pada saat sekarang ini Bapa Yahweh, kami akan mendengar siraman rohani umat Nasrani. Dan sebelum kami mendengar siraman rohani umat Nasrani ini, Bapa, marilah Bapa Yahweh, Ruach Kodes atau Roh Kudus, Roh Kudusmu mengurapi hambamu, dan urapilah hambamu Bapa dengan Roh Kudusmu, dan urapi setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu yang akan saya bawakan ini, Bapa. Dan Bapa Yahweh, urapilah kami semuanya Bapa, dan kami akan mendengarkan firman-Mu karena itu Bapa Yahweh, urapilah kami dan urapi setiap kami yang mendengarkan Bapa Yahweh. Urapi dan urapi firman yang ditaburkan ini dapat kami pahami dan kami mengerti. Dan doa kami ini Bapa Yahweh kami panjatkan di dalam nama Adonai Yeshua Hamashiach,
yang dia adalah Mesias Bapa Yahweh sendiri. Haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Jadi topik siraman rohani kita saat ini adalah tujuan Tuhan atau tujuan Bapa Yahweh memberikan karunia rohani. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Bapa Yahweh memanggil setiap orang untuk bersaksi. Dan bersaksi itu bukanlah karunia Roh Kudus yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, di sini saya mengatakan bahwa Bapa Yahweh memanggil setiap orang untuk bersaksi baginya. Dan bersaksi itu bukanlah karunia rohani atau karunia rohani roh khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, atau hanya dimiliki oleh nabi-nabi saja pada zaman dahulu. Tetapi tugas bersaksi itu adalah merupakan panggilan Bapa Yahweh kepada setiap umat Nasrani, kepada setiap orang-orang yang beriman kepada Yeshua HaMashiach di dalam nama Yesus, yang beriman kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan dalam saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, dalam firman Tuhan kita, Indonesia Literal Translation atau ILT mengungkapkan yang berbeda atau mengungkapkan yang berbeda untuk menggambarkan panggilan kita di hadapan Bapa Yahweh. Contohnya setiap orang itu harus menjadi terang dunia. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, utusan Yeshua HaMashiach dan imamat yang rajani. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh telah memberikan karunia rohani kepada setiap orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Sama seperti Dia telah memberikan keselamatan secara gratis kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dan Bapa Yahweh juga memberikan karunia-Nya kepada mereka secara cuma-cuma. Dan karunia yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada setiap orang itu berbeda-beda. Jadi setiap orang itu saudara-saudara diberikan karunia itu yang berbeda-beda, jadi tidak sama semuanya atau beragam. Namun semua itu dapat disatukan dalam pekerjaan pelayanan. Contohnya adalah para murid Yesua yang memiliki perbedaan dan aneka ragaman latar belakang dan kepribadian. Juga temperamen saudara-saudara, dan karunia dan sama seperti yang gereja-gereja saat ini, hal itu bukanlah merupakan sebuah kekurangan, melainkan adalah sebuah kekuatan saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara berada saat ini, kita bisa mengambil contoh di sini, di beberapa contoh murid-murid Yesus di sini ada seperti contoh, kita bisa mengambil contoh murid-murid Yeshua HaMashiach seperti Matius, Petrus, Yohanes, Andreas, Thomas. Itu kita bisa mengambil contohnya bahwa karunia dan sama seperti gereja saat ini, hal itu bukanlah merupakan sebuah kekurangan, melainkan adalah sebuah kekuatan. Dan kita mengambil contoh murid-murid Yesus HaMashiach seperti Matius, Petrus, Yohanes, Andreas, dan Thomas. Dimulai dari Petrus itu adalah seorang pemungut cukai
dan dia adalah orang yang Matius adalah seorang pemungut cukai, seksama dan akurat dalam bekerja itu, seksama dan akurat. Dan sedangkan Petrus adalah seorang yang sering berbicara dengan cepat dan antusias, juga impulsif. Tetapi Petrus juga memiliki kualitas kepemimpinan yang alami. Dan Yohanes adalah seorang yang berhati lembut tetapi juga belak-belakan. Dan Andreas adalah seorang yang ramah dan sangat sadar akan lingkungan dan memiliki sifat yang peka. Dan Thomas adalah seorang yang memiliki kecenderungan alami bertanya. Dan Thomas juga memiliki sifat-sifat ragu-ragu. Itulah beberapa contoh murid-murid Yeshua HaMashiach yang saya bacakan di sini. Jadi karunia itu yang diberikan kepada setiap orang itu berbeda-beda, tidak sama semuanya. Dan di sini saya bacakan sekali lagi murid-murid Yeshua HaMashiach. Matius, dimulai dari Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai. Dia adalah tepat, seksama dan akurat. Dan Petrus adalah seorang yang sering berbicara dengan cepat dan antusias, juga impulsif. Tetapi Petrus juga memiliki kualitas kepemimpinan yang alami. Sedangkan Yohanes adalah seorang yang berhati lembut tetapi juga belak-belakan. Dan Andreas adalah seorang yang ramah, sangat sadar akan lingkungan dan memiliki sifat yang peka. Sedangkan Thomas adalah seorang yang memiliki kecenderungan alami untuk bertanya. Dan Thomas juga memiliki sifat ragu-ragu. Dan itulah dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, masing-masing murid Yeshua HaMashiach itu meskipun memiliki kepribadian dan karunia yang berbeda-beda. Jadi murid-murid Yeshua HaMashiach itu, murid-murid Yeshua HaMashiach seperti yang saya sebutkan di atas itu, meskipun memiliki kepribadian dan karunia yang berbeda-beda, tetapi dengan penuh kuasa digunakan oleh Bapak Yahweh untuk bersaksi baginya. Dan bersaksi baginya di dalam gereja atau tubuh Yeshua HaMashiach. Di dalam gereja atau tubuh Yeshua HaMashiach memerlukan orang-orang yang memiliki karunia yang berbeda-beda. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13 dan sampai 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 22. Di sini saya akan membacakan dulu kitab suci kita di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 berbunyi, sebab bahkan sebagaimana tubuh adalah satu, tetapi memiliki banyak anggota, dan semua anggota dari tubuh yang satu itu. Sekalipun ada banyak, adalah satu tubuh. Demikian juga HaMashiach. Ayat 13. Sebab juga oleh satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik hamba maupun orang merdeka, dan semuanya telah diberi minum ke dalam satu roh. Saya bacakan sekali lagi kitab suci kita di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 berbunyi, sebab bahkan sebagaimana tubuh adalah satu, tetapi memiliki banyak anggota, dan semua anggota dari tubuh yang satu itu. Sekalipun ada banyak, adalah satu tubuh. Demikian juga HaMashiach. Ayat 13. Sebab juga oleh satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik hamba maupun orang merdeka, dan semua telah diberi minum ke dalam satu roh. Dan saya juga akan membacakan kitab suci kita di 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 22. 1
1 Korintus 12 ayat 18 sampai 22 berbunyi, ayat 18, namun sekarang Elohim telah menempatkan anggota-anggota pada tubuh masing-masing dari mereka seperti yang Dia kehendaki. Dan jika semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Namun sekarang memang ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Dan mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak punya kebutuhan akan engkau. Atau lagi kepala kepada kaki, aku tidak punya kebutuhan akan engkau. Malah sebaliknya, banyak anggota tubuh yang menganggap diri lebih lemah, dia itulah yang diperlukan. Saya bacakan sekali lagi supaya lebih jelas. 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 22 berbunyi, namun sekarang Elohim telah menempatkan anggota-anggota pada tubuh masing-masing dari mereka seperti yang Dia kehendaki. Dan jika semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Namun sekarang memang ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Dan mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak punya kebutuhan akan engkau. Atau lagi kepala kepada kaki, aku tidak punya kebutuhan akan engkau. Malah sebaliknya, banyak anggota tubuh yang menganggap diri lebih lemah, dia itulah yang diperlukan. Itulah Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, pembacaan kitab suci kita di 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13 dan 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 22. Dan Bapak Yahweh itu senang menggunakan orang-orang dari latar belakang atau talenta atau kemampuan yang berbeda-beda. Jadi saudara-saudara, Bapak Yahweh itu tidak hanya menggunakan atau memakai orang-orang yang kaya atau orang-orang penting. Tetapi Bapak Yahweh itu menggunakan orang-orang itu dari latar belakang dan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh itu memberikan kepada mereka itu karunia-karunia untuk pelayanan. Baik itu pelayanan di gereja atau tubuh Kristus. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh bukanlah sekelompok orang yang homogen atau semua anggotanya memiliki latar belakang dan pikiran yang sama. Tetapi saudara-saudara, itu adalah sebuah gerakan yang dinamis dari orang-orang dengan karunia yang berbeda-beda. Dan mereka itu semua disatukan dalam kasih karunia kepada Yesus HaMashiach. Dan kitab suci serta berkomitmen untuk membagikan kasih dan kebenarannya kepada dunia. Dan anggota-anggota tubuh Yesus HaMashiach itu memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi masing-masing dari mereka adalah berhak. Tetapi masing-masing saudara-saudara, tetapi masing-masing adalah berharga dan berguna, juga bermanfaat masing-masing dari mereka. Bermanfaat dan masing-masing dari mereka adalah sangat penting untuk fungsi tubuh Yesus HaMashiach. Dan sama seperti mata, telinga dan hidung adalah memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi diperlukan untuk tubuh. Dan semua karunia-karunia tersebut, saudara-saudara, adalah diperlukan. Dan Bapak Yahweh akan memberikan kepada setiap orang karunia Roh Kudus yang paling cocok untuk kepribadian mereka masing-masing. Dan Bapak Yahweh juga menggunakan keterampilan setiap orang untuk melayani. Dan tujuannya adalah memuliakan nama Bapak Yahweh.
Dan Bapak Yahweh, saudara-saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh memberikan kepada setiap orang sebuah tugas khusus dalam membagikan Injil kepada orang-orang lain. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh itu memberikan karunia Roh Kudus atau Roh Kudus kepada setiap orang. Orang percaya itu memiliki tujuan, dan tujuan dari karunia-karunia rohani tersebut adalah untuk memelihara dan memperkuat gerejanya Bapak Yahweh, dan untuk menyelesaikan pelayanannya. Juga karunia-karunia rohani itu adalah digunakan untuk mengembangkan gereja yang bersatu dan sudah siap untuk menyelesaikan misinya di dunia ini. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, dan itulah contoh-contoh karunia rohani yang diberikan Bapak Yahweh kepada gerejanya atau tempat ibadahnya untuk dapat bersaksi, yaitu antara lain sebagai berikut, yaitu menolong, melayani, memberitakan, mengajar, memberi, mendorong atau memberikan semangat. Dan termasuk juga karunia keramah tamahan, belas kasihan, dan keceriaan, serta beberapa karunia lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saya katakan sekali lagi di sini bahwa Bapak Yahweh itu memberikan karunia rohani yang diberikan kepada gerejanya, kepada tempat ibadahnya untuk dapat bersaksi, yaitu antara lain sebagai berikut: untuk menolong, melayani, memberitakan, mengajar, memberi, dan mendorong atau memberikan semangat. Juga dan termasuk juga adalah karunia keramah tamahan, belas kasihan, dan keceriaan, serta beberapa karunia lainnya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, karunia-karunia rohani adalah kualitas yang dibagikan, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya, dan berguna juga untuk memperlengkapi mereka dalam pelayanan, khususnya di gereja-gereja dan pelayanan kepada dunia. Dan karunia rohani juga, saudara-saudara, juga dapat mencakup talenta alam yang disucikan oleh Roh Kudus dan digunakan dalam pelayanan bagi Yesus HaMashiach, Dan meskipun semua talenta alami itu diberikan Bapak Yahweh, tetapi tidak semua talenta alami yang dimiliki itu digunakan dalam pelayanan bagi Yesus HaMashiach. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jadi karunia rohani adalah kualitas yang dibagikan saudara-saudara yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang beriman, setiap orang yang percaya kepada Yesus HaMashiach, dan berguna untuk memperlengkapi mereka dalam pelayanan, khususnya di gereja-gereja dan pelayanan kepada dunia. Dan karunia rohani juga dapat mencakup talenta alami yang disucikan oleh Roh Kudus dan digunakan dalam pelayanan bagi Yesus HaMashiach. Dan meskipun semua talenta alami itu diberikan Bapak Yahweh, tetapi tidak semua talenta yang alami itu dimiliki atau digunakan dalam pelayanan bagi Yesus HaMashiach. Dan di sini juga saya mengatakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sini juga saya mengatakan bahwa Bapak Yesus HaMashiach itu memberikan talenta atau memberikan
kemampuan atau karunia, memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap muridnya, juga kepada setiap kita di dunia ini. Jadi talenta yang diberikan atau karunia yang diberikan itu berbeda-beda, tidak sama semuanya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, Bapak Yahweh itu memberikan karunia Roh Kodes atau karunia Roh Kudus kepada setiap orang percaya itu berbeda-beda, tidak sama semuanya. Dan Bapak Yahweh memberikan karunia Roh Kodes atau karunia Roh Kudus kepada setiap orang percaya itu memiliki tujuan. Dan tujuan dari karunia rohani tersebut adalah untuk memelihara dan memperkuat gerejanya. Untuk memelihara dan memperkuat gerejanya Bapak Yahweh, dan untuk menyelesaikan pelayanannya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, tujuan dari karunia-karunia rohani tersebut yang diberikan oleh Bapak Yahweh kepada kita adalah tujuannya adalah untuk memelihara dan memperkuat gerejanya atau memperkuat tempat ibadahnya Bapak Yahweh, dan untuk menyelesaikan pelayanan Bapak Yahweh. Dan saudara-saudara, juga karunia-karunia rohani itu untuk dirancang untuk mengembangkan gereja-gereja yang bersatu, dan itu sudah siap untuk menyelesaikan misinya di dunia fana ini, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, di sini juga saya memberitahukan contoh-contoh karunia rohani yang diberikan Bapak Yahweh kepada gerejanya untuk dapat bersaksi, yaitu antara lain contoh-contohnya yaitu antara lain untuk menolong, untuk melayani, untuk memberitakan, untuk mengajar, untuk memberi, untuk mendorong, dan untuk memberitakan semangat. Dan termasuk juga karunia keramat tamahan, belas kasihan, dan keceriaan, serta beberapa karunia lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, sekian, sampai jumpa lagi, dan semoga video siraman rohani ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sebelum siraman rohani ini saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Yahweh yang ada di dalam sorga, Bapak Yahweh pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik sorga atau Samayem, kami kembali berdoa di hadapan Bapak Yahweh, dan kami berterima kasih Bapak Yahweh, karena Engkau telah memimpin siraman rohani umat Nasrani ini dari awal sampai selesai. Dan kami Bapak Yahweh berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini, dan kami bersukacita karena Engkau tidak meninggalkan kami sendirian di dunia ini, tetapi Engkau Bapak Yahweh menyertai kami dalam kehidupan kami di dunia ini, dan Engkau telah memberikan Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami, di dalam diri kami, sehingga kami mampu berjalan seturut dengan kehendak Bapak Yahweh. Dan kami juga berterima kasih Bapak Yahweh, dan ajarlah kami untuk selalu berserah diri, agar kami tidak menuruti keinginan-keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Bapak Yahweh, tetapi menuruti keinginan-keinginan Roh-Mu. Dan terima kasih Bapak Yahweh,
berkatilah dan sertailah kami semua dimanapun kami berada saat ini. Dan kami berterima kasih juga Bapa atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan berkat pertolongan dan pemeliharaan dan kasih karunia Bapa Yahweh melimpah bagi kami semua dalam kehidupan kami. Dan Bapa Yahweh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kami Bapa Yahweh kemampuan agar firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini dapat kami lakukan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia ini. Dan buatlah firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini Bapa Yahweh, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia ini dan tertanam baik dalam kehidupan kami di dunia ini. Dan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach yang Dia adalah Mesias Bapa Yahweh sendiri, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sekian, sampai jumpa lagi, dan semoga video siraman rohani ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa lagi. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Sampai jumpa. Haleluya. Amin. Jangan lupa video ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara like, share dan subscribe dan tekan loncengnya. Sampai jumpa.